Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 keperawatan semester 7A yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ketut Alus Pariastini, Nika Dek Dian Artamelani, Nikomang Devi, Kadek Dewi Tirta Adene Bukian, dan Komang Maniasi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang menganalisis konsep kebijakan serta prinsip etik tentang perawatan paliatif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, di mana paliatif adalah perawatan kesehatan terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Meski pada akhirnya pasien meninggal dunia, yang terpenting sebelum meninggal dia sudah siap secara psikologis dan spiritual, serta tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Masyarakat menganggap perawatan paliatif hanya untuk pasien dalam kondisi terminal yang akan segera meninggal. Namun, konsep baru dari keperawatan paliatif menekankan pentingnya integrasi perawatan paliatif lebih dini agar masalah fisik, psikososial, dan spiritual dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu ada etika. Etika merupakan pedoman yang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan merupakan kesepakatan dari nilai-nilai positif untuk menghasilkan kebaikan guna memperkembangkan individu dan masyarakat, dan aturan apa saja yang kita butuhkan untuk mencegah manusia berbuat jahat. Etika keperawatan adalah nilai-nilai dan prinsip yang diyakini oleh profesi keperawatan dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pasien, masyarakat, teman sejawat maupun dengan organisasi profesi, dan juga dalam pengaturan praktik keperawatan itu sendiri. Selanjutnya ada aspek mediko-legal dalam perawatan paliatif, yaitu persetujuan tindakan medis atau informed consent untuk pasien paliatif. Pasien harus memahami pengertian, tujuan, dan pelaksanaan perawatan paliatif melalui komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antara tim perawat paliatif dengan pasien dan keluarganya. Nah, definisi perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa. Nah, baik itu melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial, dan spiritual. Adapun tujuannya yaitu untuk mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umurnya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan juga memberikan support kepada keluarganya. Meski pada akhirnya pasien akan meninggal, sebelum meninggal sudah disiapkan secara psikologis dan baik itu secara spiritual. Etik adalah kesepakatan tentang praktik moral, keyakinan, sistem nilai, standar, perilaku individu, dan juga atau kelompok tentang penilaian terhadap apa yang benar dan apa yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang merupakan kejahatan dan juga apa yang dikehendaki dan apa yang harus ditolak. Yang terakhir, etika keperawatan adalah kesepakatan atau peraturan tentang penerapan nilai moral dan keputusan-keputusan yang ditetapkan untuk profesi keperawatan. Dasar hukum keperawatan paliatif. Dasar hukum keperawatan paliatif diantaranya meliputi aspek mediko-legal dalam perawatan paliatif, Kepmenkes nomor 812 Menkes SK 7/2007, yang meliputi persetujuan tindakan medis atau informed consent untuk pasien paliatif. Yang kedua, ada resusitasi atau tidak resusitasi pada pasien paliatif. Nah, ada juga mediko-legal eutanasia. Eutanasia ini adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien, atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien. Dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kajian etik tentang perawatan paliatif, yaitu yang pertama prinsip dasar dari perawatan paliatif, dan yang kedua ada prinsip otonomi. Yang pertama, prinsip dasar perawatan paliatif yaitu yang pertama, sikap peduli terhadap pasien, kedua, menganggap pasien sebagai seorang individu,
Ketiga, pertimbangan kebudayaan. Keempat, persetujuan. Kelima, ada memilih tempat dilakukannya perawatan. Keenam, komunikasi. Ketujuh, aspek klinis. Kedelapan, perawatan komprehensif dan terkoordinasi. Kesembilan, kualitas perawatan yang sebaik mungkin. Kesepuluh, ada perawatan yang berkelanjutan. Kesebelas, ada mencegah terjadinya kegawatan. Dan yang ke-12, bantuan kepada sang perawat. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip otonomi, yaitu yang pertama ada non-malfeasance atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Yang kedua ada veracity atau kejujuran. Nah, prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien. Ketiga ada fidelity atau menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai itu, perawat harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Kemudian yang keempat ada beneficence atau berbuat baik. Beneficence berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kemudian yang kelima ada justice atau keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Kemudian yang keenam ada kerahasiaan atau confidentiality. Aturan dalam prinsip kerahasiaan ini adalah bahwa informasi tentang pasien harus dijaga privasinya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini saya akan membahas tentang kebijakan nasional tentang perawatan paliatif. Nah, palliative home care ini adalah pelayanan keperawatan paliatif yang dilakukan di rumah pasien oleh tenaga paliatif dan atau keluarga atas bimbingan atau pengawasan tenaga paliatif. Di mana kebijakan tentang palliative home care ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tujuan kebijakan. Nah, tujuan kebijakan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu adalah sebagai payung hukum dan arahan bagi perawat paliatif di Indonesia. Yang kedua itu ada tujuan khususnya, di mana tujuan khusus itu yang pertama adalah tersusunnya pedoman-pedoman pelaksanaan atau juklak perawat paliatif. Yang kedua itu tersedianya tenaga medis dan non-medis yang terlatih. Yang keempat itu tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan. Nah, yang kedua itu ada sasaran kebijakan perawatan paliatif. Nah, di mana sasaran kebijakan perawatan paliatif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu seluruh pasien dewasa maupun anak dan anggota keluarganya, lingkungan yang memerlukan perawatan paliatif dimanapun pasien berada di seluruh Indonesia. Yang kedua itu pelaksanaan perawatan paliatif ini dilakukan oleh dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga yang terkait. Yang ketiga yaitu institusi terkait. Misalnya itu yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten, rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, dan rumah perawatan lainnya. Yang ketiga itu ada lingkup kegiatan perawatan paliatif. Nah, di mana lingkup kegiatan perawatan paliatif ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada jenis kegiatan paliatif yang meliputi, contohnya itu ada penata laksanaan nyeri, penata laksanaan keluhan fisik lainnya, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial. Nah, yang kedua itu ada perawatan paliatif yang dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan atau rawat rumah. Baik, selanjutnya, yang keempat itu ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pelaksanaan perawat paliatif, yang kedua ada kriteria perawat paliatif, yang ketiga ada pelatihan, yang keempat ada pendidikan. Nah, selanjutnya, tempat dan organisasi perawatan paliatif. Nah, tempat dan organisasi perawatan paliatif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah sakit, yang kedua ada puskesmas, yang ketiga ada rumah singgah atau panti, yang keempat ada rumah pasien. Selanjutnya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 812
Menkes/SK/7/2007. Nah, tentang kebijakan perawatan paliatif, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu menimbang keputusan, mengingat, dan menentukan atau menetapkan keputusan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulan tentang materi kami yaitu perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien dan keluarganya dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit yang mengancam jiwa, dengan mencegah dan meringankan penderitaan melalui identifikasi awal, serta terapi dan masalah lain, fisik, psikososial, dan spiritual. Selanjutnya, etik merupakan kesadaran yang sistematis terhadap perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam etik terdapat nilai-nilai moral yang merupakan dasar dari perilaku manusia dan niat. Yang terpenting adalah rambu-rambu etika, moral, maupun hukum yang tegas tentang euthanasia agar terdapat kejelasannya. Baik, sekian presentasi melalui video dari kelompok kami, yaitu materi tentang menganalisis konsep kebijakan serta prinsip etik tentang perawatan paliatif. Mohon maaf jika kami ada salah kata, salah ketik maupun materi dari kami kurang, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.